Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syarman selaku Ketua Sidang, Ibu Solatia selaku Sekretaris Sidang, dan Ibu Umi Mardiati selaku Penguji Ahli. Perkenalkan, nama saya Jeffrey dengan nomor identitas mahasiswa 8215 1615 88. Di sini saya ingin mempresentasikan usulan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Return on Equity atau ROE, Book Value per Share atau BVPS, dan volume perdagangan saham terhadap return saham pada perusahaan sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 hingga 2018. Dengan dosen pembimbing Bapak Edo Siregar dan Ibu Destria Kurnianti. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Investor melakukan investasi dengan harapan mampu mendapatkan tingkat pengembalian yang diharapkan. Atas hal tersebut, perlunya pertimbangan dengan analisa fundamental dan analisa teknikal. Return on equity selaku indikator dari rasio profitabilitas dan book value per share selaku indikator dari penilaian saham merupakan bagian dari analisis fundamental, sedangkan volume perdagangan saham merupakan bagian dari analisis teknikal. ROE selaku indikator profitabilitas dianggap memiliki pengaruh besar terhadap return saham. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh UC Suhirman pada tahun 2015 dan penelitian yang dilakukan oleh Martani et al. Pada tahun 2009 yang menyatakan bahwasanya return on equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Namun ada penelitian yang bertentangan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Arianti dan Mawardi pada tahun 2016 dan penelitian dari Yadi dan Sujana pada tahun 2014. Penelitian tersebut menghasilkan bahwasanya return on equity berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham. Book value per share dijelaskan sebagai nilai buku suatu saham sehingga akan meningkatkan motivasi investor untuk berinvestasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh UC Suhirman tahun 2015 yang menyatakan bahwasanya book value per share berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham, didukung oleh penelitian Natarsyah dan penelitian Suwardi. Namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistianto dan Hakim pada tahun 2013, Mulia dan Nurdiana tahun 2010, dan David Wijaya tahun 2008 yang menyatakan bahwasanya book value per share tidak berpengaruh terhadap return saham. Tingkat volume perdagangan saham yang tinggi berarti saham tersebut diminati oleh pasar sehingga dianggap bahwasanya volume perdagangan saham akan meningkatkan return saham. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati pada tahun 2019 dan penelitian Mirza dan Nasir pada tahun 2011 yang menyatakan bahwasanya volume perdagangan saham berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham, namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah dan Hadijono pada tahun 2016 yang menyatakan volume perdagangan saham berpengaruh negatif terhadap return saham. Sehingga ditemukan masalah, yaitu terdapat perbedaan hasil dari penelitian terdahulu. Maka dari itu perlu dilaksanakannya penelitian ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, ditemukan rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh ROE terhadap return saham, bagaimana pengaruh book value per share terhadap return saham, dan bagaimana pengaruh volume perdagangan saham terhadap return saham. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama menganalisis pengaruh return on equity terhadap return saham, yang kedua, menganalisis pengaruh book value per share terhadap return saham, dan menganalisis pengaruh volume perdagangan saham terhadap return saham. Perusahaan sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 hingga 2018. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama bagi peneliti, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan wawasan dalam bidang analisis laporan keuangan dan pasar modal. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja keuangan dan sebagai pertimbangan dalam strategi penciptaan nilai bagi para pemegang saham. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pertimbangan dalam penentuan strategi berinvestasi, dan bagi penelitian lainnya diharapkan sebagai bahan referensi dan mengembangkan atau memperluas cakupan penelitian mereka. Bab 2. Kajian pustaka. Return saham. Menurut Tanda Lilin, return saham adalah keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan saham investor atas investasi yang dia lakukan, juga berupa imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dia lakukan.
Return saham yang diperhitungkan adalah yang berasal dari capital gain tanpa memperhitungkan adanya dividen. Karena pada dasarnya dividen yang dibagikan nilainya lebih kecil dibandingkan capital gain sehingga tidak terlalu berpengaruh. Lalu return on equity atau ROE. Return on equity. Menurut Harhab, return on equity merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Return on equity merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas. Book value per share. BVPS adalah angka per lembar saham yang berasal dari likuidasi perusahaan pada jumlah yang dilaporkan dalam neraca, sehingga semakin tinggi book value per share menunjukkan semakin berhasil perusahaan menciptakan nilai bagi para pemegang saham. Begitu juga semakin kecil nilai book value per share, maka nilai pasar dari suatu saham dianggap semakin murah. Volume perdagangan saham. Menurut Mirza dan Nasir tahun 2011, volume perdagangan saham adalah banyaknya lembar saham suatu emiten yang diperjualbelikan pada suatu waktu dengan harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sehingga ditemukan model dalam penelitian ini yaitu return on equity sebagai X1, book value per share sebagai X2, volume perdagangan saham sebagai X3, dengan variabel Y yaitu return saham. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka di sini saya mengambil hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, return on equity berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Book value per share berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Dan volume perdagangan saham berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 hingga 2018. Bab 3. Objek dalam penelitian ini merupakan perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 hingga 2018. Faktor-faktor yang diteliti yaitu return on equity, book value per share, dan volume perdagangan saham, serta bagaimana hubungannya terhadap return saham. Operasionalisasi variabel penelitian. Yang pertama, return saham dengan proksi selisih harga saham periode saat ini dengan harga saham periode sebelum dibagi dengan harga saham periode sebelumnya. Return on equity dengan proksi laba bersih per jumlah ekuitas dikali dengan 100%. Book value per share dengan proksi total ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredar. Lalu volume perdagangan saham dengan proksi trading volume activity yaitu jumlah saham perusahaan yang diperdagangkan pada tahun T dibagi dengan jumlah saham perusahaan yang beredar pada tahun T. Pada penelitian ini digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id berupa laporan tahunan atau annual report dan laporan keuangan atau financial report perusahaan sektor pertambangan batubara 2013 hingga 2018. Teknik penentuan populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 22 perusahaan yang terdaftar di sektor pertambangan batubara Bursa Efek Indonesia tahun 2013 hingga 2018 dengan kriteria yang pertama, perusahaan sektor pertambangan batubara yang mengeluarkan laporan keuangan lengkap tahun 2013 hingga 2018, perusahaan sektor batubara yang aktif diperdagangan selama periode penelitian, lalu perusahaan sektor pertambangan batubara yang tidak pernah melakukan stock split selama masa penelitian ini. Sehingga sampel penelitian ini tersisa 15 perusahaan dengan periode waktu 6 tahun, sehingga total objek penelitian yaitu sebanyak 90. Metode analisis data. Yang pertama yaitu statistik deskriptif, yaitu metode pengumpulan, penyusunan, dan memberikan informasi serta gambaran mengenai rata-rata, nilai tengah, nilai maksimum, dan nilai minimum yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Sedangkan analisis model yaitu regresi data panel dengan data time series dan cross section. Model regresi yang digunakan yaitu salah satu dari 3 model regresi. Yang pertama ada common effect model, yang kedua ada fixed effects model, dan yang ketiga ada random effect model. Untuk menentukan salah satu dari 3 model tersebut akan dilakukan 3 uji. Yang pertama uji Hausman, yang kedua uji Chow, dan yang ketiga uji Lagrange multiplier. Uji yang ketiga ini dilakukan jika uji Hausman menghasilkan random effect model dan uji Chow menghasilkan common effect model. Untuk uji asumsi klasik, di sini menggunakan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat ditentukan dengan
melihat koefisien korelasi antara variabel yang lebih besar dari 0,9. Jika variabel tersebut di atas 0,9, maka pada variabel bebas tersebut terjadi multikolinearitas. Untuk menguji hipotesis dilakukan dengan uji T, menunjukkan tingkat pengaruh satu variabel bebas secara individu dalam menjelaskan variabel terikat dengan menggunakan level signifikansi sebesar 10%. Lalu koefisien determinasi atau R kuadrat, mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebas. Nilai R kuadrat adalah antara 0 sampai 1. Jika nilai koefisien determinasi semakin mendekati 1, berarti variabel bebas dapat menerangkan variabel terikatnya semakin baik dan menyeluruh. Sekian presentasi usulan proposal penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.